Saya suka karyanya Pak Iman Budi Santoso Suwargi, novelnya yang berjudul Pulung Gantung Talipati. Nah, di novel itu nanti Rini ini masuk ke suatu wilayah yang sebenarnya bukan wilayah manusia. Ya pokoknya wilayah antara yang nyata dan tidak nyata. Dan penduduk di situ itu adalah penduduk yang matinya dulu karena gantung. Nah, nanti di akhir cerita ketika Rini sudah selesai bikin buku, para audien yang datang untuk bedah buku bukan hanya warga lokal tapi juga warga dari dunia seberang sana. Itu yang mungkin kalau jenengan baca bisa perindang-perinding, medeni. Begitu aja mungkin. Kuwi sapa tapi udu menungso. Matur nuwun. Lebih ke Banjaran semua tokoh dari dari lahir tetepan, lahirnya Bima itu nggak lazim. Kayak telur itu loh mbak, ada cangkangnya itu, terus yang mecah namanya Gajah Seno. Itu habis itu terus Bima sowan ke Ngastina, masih rajanya Destoroto. Si Destoroto nggak tahu kalau si Pandhawa itu masih hidup. Itu terus dikasih lahan buat membangun keraton di Wonomarto apa Alas Merentani. Ketemu si Arimbi itu istrinya si Perkudara itu, Bima itu. Terus nanti sampai masa dia mati tapi sak rogone mbak, moksa. Karya sastra Jawa Baru yang saya suka itu berjudul Ngulandoro, karya Margono Joyoatmojo. Kalau saya tidak salah ingat ya, saya memilih untuk membicarakan karya sastra itu sebagai karya sastra Jawa Baru yang saya suka karena karya sastra tersebut menceritakan tentang perjalanan seorang yang bernama Rapingun atau Raden Mas Sutanto, di mana dia menjalin cinta dengan Raden Ajeng Tin, yang mana sebenarnya mereka itu berbeda secara kondisi sosial ekonomi. Dan untuk ukuran novel yang berlatar belakang tahun 1950-an atau 60-an, saya agak lupa, itu sudah memberikan semacam dinamika hubungan sosial kita di saat itu, bagaimana orang dari kelas menengah itu bisa berhubungan dengan orang dari kelas kalangan atas, dan itu dimanifestasikan melalui hubungan percintaan antara Raden Mas Sutanto dengan Raden Ajeng Tin. Itu novel yang menurut saya itu masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini dan perlu untuk dibaca. Terima kasih. Jadi ketika saya kecil itu saya sudah mulai akrab dengan wayang. Memang saya bukan pembaca serat atau pembaca novel yang berkaitan dengan wayang, tetapi ada tradisi lisan di Jawa bahwa di Jawa itu sebuah kisah bisa jadi tidak harus melalui sebuah pertemuan formal, bisa jadi hanya dengan pertemuan empat mata antara cucu dan kakeknya itu pun sudah bisa menjadi sebuah media untuk penyampaian kisah cerita. Nah, saya sangat terkesan ketika simbah kakung saya menceritakan tentang lakon dari epos Ramayana, yaitu di fragmen Romo Tambak. Romo Tambak itu berkisah di mana ketika itu Ramawijaya membuat sebuah bendungan atau tambak untuk menyeberang ke negeri Sri Lanka atau Ngalengka, tempat Dewi Sinta diculik oleh Rahwana atau oleh Dasamuka. Ramawijaya memerintahkan Wadyabala Kera-kera atau Wadyabala Wanara untuk membuat sebuah jembatan atau bendungan. Wah, di situ visualnya
sangat-sangat bagi saya yang waktu itu masih kecil sangat-sangat keren, di mana kera-kera yang kecil-kecil bermacam-macam wajah kera, mereka saling bahu-membahu membuat tambak atau bendungan dengan batuan, dengan visual gunungan-gunungan yang ditata sedemikian epik. Ketika itu Rama Wijaya diberi bantuan oleh Dewa Baruna, yaitu kera. Kera, tapi dia kera yang berkepala yuyu atau kepiting, namanya Kapi Yuyu Kingkin karena kecil. Nah, dia ini yang akhirnya jadi pahlawan di momen itu karena satu-satunya kera yang mampu untuk hidup di air.